Namaku Raffi. Aku adalah salah satu orang yang bisa dibilang cukup takut jika harus mendengar cerita-cerita seram, apalagi nightmare side. Tapi meski begitu, entah kenapa setiap malam Jumat aku selalu penasaran untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman seram orang-orang yang menceritakannya di nightmare side. Seperti ada magnet tersendiri. Meskipun beberapa kali aku mendengar nightmare side dengan penuh rasa ketakutan dan tidak berani sendirian, untungnya tidak pernah ada hal-hal aneh yang terjadi padaku, hingga membuat aku jadi tidak terlalu takut lagi, dan bahkan berpikir antara percaya dan tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya aku pun mengalami satu kejadian di kontrakanku yang kualami bersama teman-temanku di sana. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih 1 bulan kemarin. Kejadian ini terjadi di kontrakanku di daerah Dayakolot. Di kontrakanku diisi oleh 8 orang. Dan di rumah itu memiliki 6 kamar yang terbagi menjadi 2 lantai. Kamarku berada di lantai bawah. Pada satu malam, teman-temanku mengajak nongkrong keluar. Tapi aku tidak bisa ikut, karena aku rasa aku tidak enak badan. Dan entahlah, badanku terasa sangat lelah ketika itu. Hingga aku pun ditinggal sendirian di kontrakan. Malam itu sekitar jam 10, aku bersantai di kamarku sambil main handphone. Tak lama setelah teman-temanku pergi. Sebenarnya kontrakan ini nyaman. Tidak pernah ada rasa takut ataupun menyeramkan di kontrakanku itu. Namun, jika dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku berada di kontrakan sendirian. Jadi, entah kenapa aku yang tadinya biasa saja, tiba-tiba saja merasakan hawa yang sangat berbeda. Kurasakan angin malam berhembus yang membuatku merinding. Padahal mungkin itu hanya angin biasa saja. Sampai aku lihat salah satu temanku lewat dari lorong ke arah dapur. Mereka belum pergi ya? Aku pun coba memanggilnya. "Oi, belum pada pergi?" Namun tidak ada jawaban. Aku susul
arah dapur. Dan ketika kulihat, loh, tidak ada. Padahal sekilas kulihat, tadi ada yang jalan menuju ke arah dapur, salah satu dari temanku. Dan di dapur ini tidak ada pintu keluar lain. Hanya satu lorong. Duh. Belum sempat terjawab pertanyaanku, tiba-tiba dari lantai 2 ku dengar seperti ada suara-suara. Seperti roda yang didorong-dorong. Ku coba dengarkan lagi dengan seksama. Ya, itu seperti suara koper yang didorong-dorong. Refleks, aku coba bertanya apakah temanku masih ada di sana. Guys, masih pada di atas ya? Belum pada pergi? Halo? Woi. Suara dorongan koper itu masih terdengar jelas olehku. Sekali 2 kali terdengar, cukup meyakinkan bahwa memang ada orang yang sedang mendorong koper di atas sana. Di dalam benakku muncul sebuah perasaan khawatir. Teman-temanku tidak menjawab pertanyaanku. Apa mungkin kopernya jalan sendiri? Mulai merasa ada hal yang janggal, aku pun bergegas menuju ke atas. Dan ketika aku cek ke atas, tidak ada siapa-siapa. Namun aku lihat di depan salah satu kamar yang ada di atas sana, memang ada sebuah koper dengan roda di bawahnya. Ini koper siapa ya? Kok bisa di luar sih? Aku mulai cek ke sudut ruangan, memastikan apakah ada orang di atas ini. Jelas, hening, tidak ada siapa-siapa. Aku pun meletakkan kopernya di tempat yang seharusnya. Aku lalu kembali ke kamarku, turun dan coba menenangkan diri, berpikir sesehat mungkin. Apa mungkin yang ku dengar tadi hanya halusinasiku, karena aku sedang sendirian di kontrakan, dan sugesti ketakutanku saja. Singkat cerita, dengan sedikit perasaan gelisah aku menunggu teman-temanku untuk kembali ke kontrakan. Sampai ku dengar lagi suara
suara dari lantai 2, di mana terdengar suara koper yang dimainkan lagi. Dan kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Dan ketika itu aku mulai ketakutan. Aku langsung matikan lampu dan mencoba untuk segera tidur. Namun suara koper yang dimainkan itu terdengar lagi. Sangat jelas di atas kamarku. Semakin jelas di telingaku. Sampai tiba-tiba seperti ada yang memanggilku. Spontan aku menengokkan kepalaku mencari asal suara itu. Dan ketika ku terlihat sesosok perempuan berambut panjang hitam dengan wajah yang sangat pucat berada menempel di jendela kamarku. Sosok perempuan itu menempel di jendela kamarku sambil melihat ke arahku. Kepalanya bergerak-gerak seperti sedang mengintip. Mulutnya tersenyum, matanya melotot melihat ke arahku. Sambil terus mengeluarkan suaranya yang menyeramkan. Menyeringai dan terus melihat ke arahku. Sontak aku langsung bangun dari tempat tidurku, berlari keluar kamar dan langsung menutup pintu kamarku. Kini aku berada di ruang tengah. Aku coba mengatur napasku. Suara itu sudah tidak terdengar lagi. Dan tiba-tiba, astaga, lampu di kontrakan ini mati tiba-tiba. Dan di tengah kegelapan dan keheningan, terdengar lagi suara koper yang berjalan di dalam rumah ini. Aku terdiam kaku di ruang tengah. Jantungku berdegup saat kencang. Aku coba mengeluarkan handphoneku untuk menyalakan lampu flash dan menuju ke meteran listrik untuk mengeceknya, siapa tahu listriknya mati tiba-tiba dan aku akan menyalakannya lagi. Ketika aku menyorot dengan lampu flashku ke salah satu lorong di dalam kontrakanku itu, terlihat sebuah koper yang berjalan sendiri. Roda di bawahnya mengelinding menuju ke arahku. Koper yang sama yang kulihat di lantai 2 tadi kini sudah ada di lantai bawah. Maju seakan didorong oleh seseorang. Dan ketika kulihat ke belakangnya, astaga,
Sosok perempuan yang kulihat tadi menempel di kaca kini terlihat sudah berdiri di lorong kontrakanku itu. Tubuhnya terbalut kain putih kusam, rambutnya hitam sepinggang, wajahnya pucat, sangat kurus. Matanya melihat ke arahku. Dia menyeringai lebar dan lidahnya menjulur keluar. Buru-buru aku langsung keluar dari rumah itu, menuju pintu depan. Teras rumah dia keluar pagar. Dan ketika aku keluar rumah, aku pun bertemu teman-temanku yang baru saja datang. Melihatku dalam keadaan ketakutan dan rumah yang sangat gelap. Mereka pun coba menenangkanku, mengajakku ke dalam, menyalakan listrik di meteran yang ternyata tiba-tiba saja mati. Sampai di kontrakan, di ruang tengah, dengan lampu yang sudah dalam kondisi menyala lagi, aku pun menceritakan apa yang ku alami. Namun ketika itu koper yang kulihat di lorong sudah tidak ada. Dan ketika dicek, koper itu masih ada di atas. Mereka pun tidak percaya dengan apa yang kuceritakan malam itu. Tapi yang jelas, aku hanya bertitip pesan pada temanku, jangan sampai ada yang ditinggal sendirian di kontrakan ini, karena mungkin akan diganggu oleh sosok penunggu yang ada di kontrakan ini. Sosok perempuan yang sering menjahili, yang mungkin dulu pernah tinggal di sana.